Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanjung Nusa Bakti dengan NIM 1603223029, mata kuliah Sains Bangunan dengan objek merancang 3 Converse. Untuk analisis site ini, bangunan yang saya gunakan untuk merancang 3 adalah bangunan Marugame Udon di Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat. Nah, bangunan terletak di ketinggian kurang lebih 768 mdpl, dikatakan dengan suhu yang sejuk. Nah, menurut data dari BPS, suhu rata-rata yaitu sekitar 24,6 Celcius. Bangunan ini adalah bangunan satu lantai dengan parkiran yang berada di depan dari bangunan tersebut dan berada di lingkungan yang cukup ramai. Nah, untuk luas bangunan dan luas ruangan, ini kurang lebih luas bangunan sekitar 362 meter persegi. Untuk luas ruangan, lobi yaitu adalah 21,58 meter persegi, ruang makan 124,15 meter persegi, dapur 64,67 meter persegi, semi outdoor 67,88 meter persegi, kamar mandi 2 kali 3,87 meter persegi, lalu ada ruang cuci tangan yaitu 4,43 meter persegi. Lalu untuk aksesibilitas dan sirkulasi di sini dapat ditunjukkan untuk yang panah berwarna kuning ini adalah alur sirkulasi dari pengunjung Marugame Udon ya. Lalu untuk yang warna hijau ini adalah sirkulasi bagi pegawai dan akses loading barang. Pintu masuk dari bangunan ini terdapat di bagian depan, terdapat di bagian barat daya untuk pintu akses pengunjung. Lalu untuk pintu akses dari pegawai terdapat di timur laut. Jam operasional dan tingkat aktivitas. Jam operasional yaitu Senin sampai Minggu dari jam 10 pagi hingga 22 petang atau 10 malam. Nah, untuk kebisingannya yaitu terendah pada dalam ruangan yaitu 58,6 desibel, lalu tertinggi 80,4 desibel, dan rata-rata yaitu 76,4 desibel. Nah, bangunan tersebut memiliki gangguan audio dikarenakan bangunan tersebut berseberangan dengan taman pramuka dan berada dikelilingi oleh jalan raya yang cukup ramai. Lalu terdapat kantor Bank BRI di belakang dari bangunan Marugame Udon tersebut. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu menggunakan dinding partisi tambahan atau menggunakan dinding akustik atau dapat menggunakan vegetasi dan juga tambahan-tambahan partisi. Lalu untuk area outdoor di situ terdapat partisi-partisi tambahan seperti tirai. Selain untuk penghalang suara, juga bisa digunakan untuk penghalang sinar matahari yang masuk. Nah, ini untuk analisis cahaya matahari dan penghawaan dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Nah, untuk penghawaannya sendiri yaitu terasa cukup sejuk untuk pagi dan sore hari. Lalu pada siang hari pada jam 12 atau tengah siang itu terasa lebih panas dan hangat sehingga memerlukan
memerlukan penghawaan tambahan. Nah, penghawaan tambahan tersebut pada bagian indoor menggunakan AC. Lalu pada bagian outdoor tersebut masih terdapat beberapa hembusan-hembusan angin sehingga tidak memerlukan penghawaan tambahan. Untuk ventilasi tersendiri pada bangunan ini sangat tertutup dikarenakan memiliki dua ruangan, yaitu ruangan indoor dan outdoor. Pada ruangan indoor, ventilasi hanya digunakan sebagai tempat masuknya cahaya pada siang hari. Lalu pada bagian outdoor di situ menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami. Dan ada beberapa tambahan pencahayaan dari general lighting-nya. Ini untuk cahaya yang masuk. Nah, pada denah yang diberikan pada prodi seperti gambar di sini, bukaan terdapat pada bagian yang di atas sini dan bawah, lalu pada pintu masuk di bagian kanan. Untuk yang bagian garis berwarna kuning hijau ini terdapat pintu yang dapat akses keluar masuk dari bangunan. Lalu jika yang garis kuning saja ini merupakan akses bukaan tetapi menggunakan jendela mati yang hanya pencahayaan matahari saja yang dapat masuk. Untuk analisis view-nya seperti ini, pada arah timur laut, yaitu terlihat dari parkiran dan pelang pintu masuk. Lalu view timur hanya terlihat parkiran saja. Pada view tenggara, di sini area parkir yang tergolong cukup luas ya. Lalu view selatan dan barat daya, di sini potensi view-nya ke Jalan Aceh, namun view tersebut masih lebih dekat terhadap parkiran motor. Untuk visibilitas bangunan dan signage, view dari persimpangan jalan tertutup oleh beberapa vegetasi dan kabel-kabel. Lalu pada view dari Jalan Aceh terlihat cukup jelas. Lalu untuk view dari Jalan Laksamana Dinata ini cukup jelas, hanya beberapa vegetasi saja yang menutupi. Untuk signage-nya sendiri berada di area pintu masuk dari wilayah bangunan tersebut. Analisis titik masuk dan kebisingan sekitar. Kebisingan yang ditimbulkan dari bangunan sekitar seperti taman pramuka dan jalan raya. Nah, untuk kebisingannya yaitu beberapa ada di gambar tersebut. Untuk bagian merah ini gangguan bising yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor atau jalan raya dikarenakan letak dari bangunan tersebut berada di persimpangan jalan. Lalu untuk yang di bagian kuning ini di Jalan Aceh, kebisingan ditimbulkan dari kendaraan bermotor namun tidak begitu seramai dari persimpangan Jalan Marta Dinata. Untuk yang berwarna hijau tersebut kebisingan dari Bank BRI tergolong cukup rendah. Lalu analisis fasad dan signage-nya. Untuk fasad tersendiri kurang lebih menggunakan ukuran 25 cm x 35 cm pada bagian dalam dari bangunan tersebut. Lalu untuk fasad bagian ruangan outdoor kurang lebih 15 x 15 cm. Signage-nya tersendiri memiliki beberapa dari yang area luar ruangan untuk signage menuju ke dalam ruangan, bahkan beberapa informasi yang berada di dalam ruangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.